Wah. Wah. Itu bego gue juga. Waduh. Hati-hati. Selamat pagi, gue hari ini jalan bareng ke Hambalang ya, riding pagi. Ini kumpulnya banyak datang dari Bogor, dari Bekasi, dari Jakarta, dan kira-kira ada 18 motor gitu. Jadi kita semua sarapan di sini dan gak lama. Jam menunjukkan pukul setengah 9. Kita langsung berangkat. Dan rutenya gue belum tahu pasti, yang pasti kita bakal sedikit masuk jalur Fun Adventure ya judulnya. Tapi gue nggak tahu bakal gue bisa apa enggak, doain ya guys. Stay tune, ikutin terus ya. Hai, Hai teman-teman, kali ini gue mau storytelling tentang keseruan gue terabas bareng teman-teman sesama pengguna KTM nih. Oren-oren ya, kebetulan kemarin tuh gue diajakin sama Om Damon, anak Void juga. Terabasnya tuh ke daerah Hambalang, sebelah rumah gue lah ya. Tapi bertahun-tahun tinggal di Sentul, gue belum pernah sama sekali main motoran menyentuh tanah Hambalang cuy. Beberapa kesempatan tuh ada aja, kadang sakit, kadang tiba-tiba tabrakan sama jadwal lain. Nah, kali ini pas, makanya gue gas. Sebelum nonton lebih lanjut, alangkah baiknya memantapkan diri kalian sadayana untuk tekan tombol subscribe. Kalau enggak, gue nggak akan lanjut cerita. Oke? Ya udah lanjut. Sebagai orang yang nggak mencari tahu gimana kondisi jalur di Hambalang, gue sih percaya aja kalau jalur Hambalang itu katanya kalau dibandingin jalur light off-road yang biasa gue lewatin, kayak dulu pas off-road di Sukabumi, Ciwidey, itu tuh katanya mirip-mirip aja guys. Ya udah, selama gue nggak sendirian mah, gue gas bae. Buset, BTW baru belok dari Warung Biru tadi kita berhenti tikum, jalurnya udah nunjukin banget ya kalau adventure akan dimulai. Wow. Nah di sini gue diingetin teman-teman untuk cek tekanan ban, karena kalau kita masuk jalur off-road itu lebih baik sedikit kempes. Untuk detailnya gue juga kurang tahu. Ada yang tahu dan mau tambahin nggak di kolom komentar? Kira-kira gue terus dong, lihat deh. Kempesin. Apa yang perlu dilatiin? MTC. Aduh, gua nggak tahu lihat mana guys. Oh my god, iya kenceng ya. Dan gue pun diingetin sama teman-teman di Pektok kalau gue disuruh offin MTC. MTC itu by the way singkatan dari Motorcycle Traction Control. MTC ya? Dimana kalau kita akan masuk jalur off-road yang berlumpur, pasir, dan sebagainya, ini disarankan untuk dimatikan. Oh, gue nggak bisa ya? Bicara apa? Udah ngutak-ngatik. Ya, maaf. Tahan yang lama, tahan yang lama. Oh, pencet setnya ini ya? Ya, tahan yang lama, yang lama. Yang lama. Nah, udah. Oh, udah. Thank you. Tapi begitu motor mati, settingannya akan kembali ke on guys. Jadi kalau tiba-tiba motor mati, lo istirahat matiin motor, atau sekedar jatuh bego, atau kagok pindahin gigi, terus mati gitu kan mendadak motornya, mesinnya, itu MTC settingannya otomatis akan balik ke on. Jadi kita mesti offin lagi. Kalau menurut gue sih, KTM ini mengotomatiskan MTC masuk ke off setiap nyala mesin karena untuk sistem keamanan sih. Tapi gue belum tahu juga ya untuk motor lain. Kalau kalian tahu, tolong bantu tulis di kolom komentar biar kita
kita sama-sama sharing. Dan MTC itu kan untuk meminimalisir slip ban kan, untuk mempertahankan traksi. Jadi cocok MTC itu untuk di aspal pas kita cornering gitu kan. Karena MTC bakal ngedetek mana nih ban yang berputar lebih cepat daripada ban satunya lagi yang dipastikan kehilangan traksi guys. Nah, karena kali ini kita akan melintasi lumpur tebal dan jalan berpasir, makanya MTC ini perlu kita matikan ya guys. Karena kalau kita nyangkut di lumpur misalkan, ya kita kan juga perlu roda kita tetap keep spinning gitu kan. Ini jalannya dari tadi gue ngoceh panjang lebar nggak berubah-berubah ya, tetap pasir gravel, kadang-kadang disambut lumpur juga yang bikin gel-gel motor. Berapa kali juga gue kayak jerit gitu. Tapi ini jauh lebih mendingan cuy sebenarnya ketimbang kalau semalamnya hujan, pasti lebih lembek lagi. Wih, kelihatan dari sini ada Ion Sentul tuh di sana. Dan gue tuh sempet bertanya-tanya ya guys, karena gue bingung banget. Ini kok bisa ya kawasan tanah kosong, luas banget, tapi kosong aja gitu. Biasanya kan lu tau lah ya, kalau developer nowadays pasti FOMO lihat tanah kosong gini buat dibangun-bangun ya. Apalagi udah deket kota yang lagi hidup dan bertumbuh kayak Sentul City. Pada depan gue, kalau depan nggak ada orang, nggak ada konten. Oh my god, sekarang gue akan ngantri satu persatu nih kita untuk lewatin jalur terhebohnya. Bener-bener lumpur yang tebel guys. Tapi karena gue kepanasan, ya udahlah jaket gue taruh dulu ke bag, tas juga. BTW sebenarnya kurang baik sih. Gue motoran cuma pakai jersey doang jir. Sebenarnya gue udah butuh protektor yang dipakai di luar jersey atau yang di dalam jersey gitu, tau kan? Lagi ngempesin ya? Dan gue pengen ikutan kempesin ban. Seberapa ya? Saya nggak tahu sih. 20 kali kita. Ini lo baby, ini lo baby. Ini jangan baby, baby. Baby. Cukup ya? Makasih. Inilah yang gue benci. Oh, nyampun. Gue mah lagi ketawa-ketawain aja sebelum ketawain diri sendiri. Ini KTM 1000 aja nyangkut ya.
Yap teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, kok Moge Adventure maksa banget lewat jalur begini? Atau bahkan ada yang ngebela motornya sesuai takdir nih. Tapi kalau menurut gue tetap aja jalur begini akan tetap dikuasain oleh motor-motor Trabas yang lebih ringan. Sejatinya adventure bike kayak KTM 390 Adventure ini paling enggak ya off-road ringan aja. Mobil juga ngantri. Adventure itu bukan berarti semua jalur berat bisa dipaksa jajal. Ridernya sih mungkin bisa, tapi motornya yang lama-lama juga kasihan gitu. Tapi tetap aja KTM ini enak banget suspensinya kalau di jalur jelek. Dengan fitur-fitur canggih, motor ini tetap aja sebetulnya the bestnya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak tempuh yang lumayan jauh. Dimana setiap jalan kita pasti akan dikagetkan dengan obstacle-obstacle jalur rusak, entah itu gravel, pedesaan jalur sempit dan berlubang misalkan. Nah itulah purpose-nya sebuah adventure touring bike. Kali ini gue dan teman-teman emang menyempatkan sesekali untuk masuk jalur sebagai latihan, menantang keberanian diri supaya bisa lebih lihai berkendara waktu touring. Enggak lah, tenang aja ada restomek. Gak mampu jalan. Jadi joki, tapi jokinya sama cewek juga. Mantap. Mantap. Nah ini yang menggunakan KTM 4,5 deh kalau nggak salah, gue juga nggak hafal. Pokoknya dia versi yang hardly Trabasnya ketimbang yang adventure kayak KTM 390 Adventure. Yoke Tanzil ini adalah legendaris penjelajah Nusantara yang sekarang udah usia 70 tahun guys. Dan hari ini akhirnya gue berkesempatan riding bareng doi. Dan kacau, semangatnya main off-road bikin gue minder. Santai, di depan aja ada lagi. Ada. Mobil ya? Mogok gitu ya? Oh. Wah! 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 Jatuh bego gue juga. Bisa, udah nanti gue bantuin. Yuk. 1, 2, 3. Lagi. Ayo, 1. Pantatnya nempel ke ban. Nah. Terus. Nah, terus. Dah. Nah, bisa tahan dulu ya? Mana ya? Ya. Nah. Oke. Oke. Oke ya. Nah, mana? Waduh, ngesot lagi.
takut tenggelam ke lumpur ya. Nah, ini gue istirahat dulu, ngemil-ngemil di warung yang kayaknya lumayan jadi titik peristirahatan orang-orang yang terabas ke sini guys. Dan sorry, pas lagi nongki-nongki gue nggak dokumentasiin. Seperti biasa gue langsung ngecas-ngecas baterai GoPro. Dan tentunya gue udah sibuk nyari nutrisari dingin. Nah, dan ini kita udah siap jalan lagi. Lanjut terabas. Ini yang tanjakan aman kah? Aduh, gue nggak berani. Lepasin ke kanan. Nah, terus. Oh, kena kering ya? Nah. Anjir. Lemes gue. Nyokap gue nangis nih, lihat gue begini. Parah nggak sih turunannya? Oh, aspalnya aman. Saya sebagai akamsi baru tahu loh tempat ini. Dadak nggak tahu bisa napak apa enggak nih. Istirahat sejenak. Gimana kakek? Yuk. Capek, mantap. Semangat. Tapi aku akan lewat jembatan aja. Kalau gitu aku ikut. I'm not feeling fit. Wah, iya bener. Cari yang ternyaman. Biar teman-teman yang lain yang lewat sungai. Ini dia nih jawaban dari pertanyaan terbanyak dari teman-teman. Pakai sepatu apa? Gue kali ini pakai sepatu dari RS Taichi ID. Kalian bisa cek Instagramnya. Dan yang gue pakai ini waterproof ya guys. Ini sih bayar nggak guys?
Yap, kita ngelewatin jembatan yang lucu banget ini ke bawah, tinggi banget karena arus sungai lagi kenceng. Jadi kita harus mengurangi resiko ya guys. Jadi kita naik jembatan ini. Terus kutipan juga dari Suhu Yok Tanzil, selain mengenal technical challenge road, mengenal kondisi cuaca dan alam itu sangat penting. Tujuan kita adalah untuk menyatu dengan alam, bukan menaklukkan alam. Anjay. Nah, akhirnya kita sampai di tempat makan siang sekitar jam setengah 1 siang ini. Dan pas banget, udah lemes gara-gara riding start dari jam setengah 9. Kaki juga udah geter. Berarti kita riding ya sama-sama istirahat tadi tuh kira-kira 4 jam lah. Oke, ini ceritanya udah selesai makan. Kita lanjut berpisah ke jalan pulang ke rumah masing-masing. Dan seperti biasa, siang ke sore daerah sini tuh biasanya hujan. Dan gue putuskan berhenti untuk pakai jas hujan, tapi atasannya aja. Soalnya bagian kaki nggak ada yang perlu dilindungi karena udah terlindung lumpur. Oke teman-teman, sebagai peringatan buat teman-teman yang pengen terabasan nih ke daerah Hambalang di weekend terutama, kalau bisa sih hindarin ke arah Sentul ya, kecuali kalau rumah lu emang di Sentul sih dan searah Sentul pokoknya. Ini tuh tembus ke Karangtengah, Janggelen ya. Dimana weekend pasti rame banget turis kesini. Gue aja sebagai masyarakat Sentul jarang banget ke daerah sini cuy, jujur. Kecuali kalau orang tua gue benar-benar pengen banget trekking ke curug-curug daerah sini, itu juga di atas jam 10 pagi udah macet kalau weekend. Jangankan mobil, motor aja kalian bisa lihat sendiri ya, pasti nyangkut karena jalurnya kecil banget. Ya gue harap sih daerah perkampungan di sini semakin punya solusi ya untuk melebarkan atau bisa jadi tambah akses gitu ya, biar gak ngandelin satu jalan ini doang. Asli ini kecil banget jalannya, padahal daya tarik Sentul tuh kan curug-curugnya dan keindahan alam lainnya kan. Oke guys, terima kasih banyak buat yang nonton sampai akhir. Gila, salut banget gue sama kalian, bener-bener orang-orang terpilih doang nih yang nyimak sampai habis ya. Gue doain lu semua yang nonton sampai habis video ini sehat selalu, rezeki melimpah dan kesehatan yang selalu menyertai ya. Sebagai hadiah gue kasih foto-foto dari Om Jack Ira, tapi maaf burik ya nge-save-nya dari WhatsApp soalnya. Bye.